Oke, teman-teman, silahkan untuk menyalakan kameranya dan jangan lupa untuk melakukan absensi. Paling lambat absensi diterimanya jam 13.15 ya. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan file aktivitas. Terus, mangga pada on cam dulu aja sambil menunggu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah kedengeran? Halo? Terdengar. Udah, Bu. Oke. Oke. Baiklah, kalau gitu saya mulai dulu ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah datang. Jadi ini pertemuan pertama kita online ya. Karena tatap mukanya baru sekarang. Kemarin saya berhalangan, kemarin kan kita tanggal merah ya, jadi kemarin itu asinkronus, maka sekarang akan kita lanjutkan saja begini ya, jadi Zoom untuk 3 pertemuan ke depan, review materi yang sudah dipelajari di kuliah kalian, seperti itu ya. Untuk yang kemarin tugasnya, mangga dipersiapkan dulu oleh masing-masing. Mangga sekarang silakan buka dulu, buka dulu tugas yang sudah dikerjakan kemarin, karena kita akan membahasnya sekarang, gitu. Saya mau perwakilan dari ini ada berapa kelasnya ya, Akang Teteh ya? Ada 3 atau 4? Ada 4, Bu. 4 kelompok, 4 ya? 3 kelas. Oke. Kalau gitu, mangga semuanya silakan dipersiapkan. Dari kelas A, ada yang mau volunteer dulu? Dari kelas A, mangga ada yang mau menjelaskan tentang tugasnya? Mangga, silakan baca. Izin share screen ya, Ibu.
Silakan. Jadi dari tugas yang diberikan, yaitu berikan satu contoh kasus desain faktor tunggal beserta pengacakannya. Untuk contoh kasusnya yaitu yang saya buat adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek presentasi penggunaan obat cacing terhadap berat badan anak. Terdapat 4 taraf persen penggunaan obat cacing, yaitu 45, 20, 25, dan 10. Dan masing-masing taraf dicobakan pada 4 bahan percobaan. Jadi K-nya itu sama dengan 4 dan N-nya sama dengan 4. Untuk tarafnya, jadi untuk taraf ke-1 yaitu 45% penggunaan obat cacing untuk 4 unit percobaan atau dan K-nya sama dengan 4. Untuk taraf keduanya yaitu 20% penggunaan obat cacing, N-nya sama dengan 4, K-nya sama dengan 4. Untuk taraf ketiga yaitu 25% penggunaan obat cacing, N-nya sama dengan 4, K-nya sama dengan 4. Untuk taraf keempat 10% penggunaan obat cacing, N-nya sama dengan 4 dan K-nya sama dengan 4. Untuk rancangan acak lengkapnya, faktor 1 yaitu persen penggunaan obat cacing, responnya yaitu berat badan anak. Pengacakannya yaitu yang pertama saya membuat tabel dulu pengerjaan eksperimennya. Didapatkan ini, N-nya sama dengan 16, lalu dipilih bilangan acak antara 1 dan 16. Misal yang diambil itu yang 9, maka nomor pengambilan 9 ini yaitu 25% penggunaan obat cacing dikerjakan yang pertama. Lalu proses ini terus dilakukan sampai 16 pengamatan telah diperoleh dalam uji terurut. Jika nomor 9 terpilih kembali dalam pengacakan lalu diabaikan. Oke, selanjutnya misalkan uji terurutnya yaitu diperoleh ini diambil secara acak, lalu dibuat juga berat badan anak Y misalkan, dan hasilnya ini. Untuk data eksperimen berat badan anaknya juga dijelaskan, Bu? Bentar dulu, saya mau lihat datanya. Oke, hitungannya aja langsung ya. Jadi ini kamu udah dapat kan datanya begini ya. Pengacakannya itu berarti yang atas, bukan yang kolom kedua ya. Itu pengacakannya ya? Iya, Ibu. Nomor pengerjaan gitu ya. Oke. Oke, bisa dilanjut, Mangga. Untuk datanya langsung aja ke tabel ANOVA gitu. Dilanjut ke sini ya, Ibu. Ini apa? Kalau ini rekapan ininya ya, format datanya ya. Ya, ini tabel ANOVA-nya. Boleh, langsung aja ANOVA-nya. Oke. Jadi dihitung dulu, didapatkan dulu nilai H0-nya, yaitu obat cacing mempengaruhi berat badan anak. Untuk H1-nya yaitu obat cacing tidak mempengaruhi berat badan anak. Didapatkan RY-nya yaitu 8.649, JKT-nya didapatkan min 271, JKP-nya didapatkan 17. Lalu JKE-nya saya dapatkan min 288. Lalu dimasukkan ke tabel ANOVA untuk eksperimen berat badan anak. Ini perlakuannya itu K-1 sama dengan 3. Lalu kekeliruannya itu 16 dikurangi 4, maka totalnya itu 15. Didapatkan nilai JK-nya, nilai KT, nilai F, dan nilai P. Lalu didapatkan nilai kritis F, yaitu 1%. Saya pakai nilai 1%. 3,12. Didapatkan hasil dari tabelnya itu 5,95. Karena F-nya sama dengan min 18,333. Kurang dari F 1% 312, maka didapatkan H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata perlakuan berbeda, yaitu persentase penggunaan obat cacing tidak mempengaruhi secara nyata pada rata-rata berat badan anak. Oke. Kamu pakai taraf nyata tadi berapa persen? 1, Ibu. 1%. Oke, ya. Oke, untuk yang data tunggal ya, ini baru data tunggal. Yang Marsha udah benar, pengacakannya juga sudah benar ya. Oke, terima kasih Marsha atas pemaparan tugasnya. Silakan dicatat ya, akan teteh asistennya. Untuk yang ini, yang keaktifannya. Oke, kelas B, ada yang mau volunteer 1 orang untuk membahas apa yang sudah dikerjakan?
Gimana kelas B? Ada yang mau nggak maju? Halo kelas B, pada kemana ini kelas B? Kalau nggak ada, ya udah. Ini sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 13, menit ke-13. Silakan Akang Teteh, ada urutan ke-13 kelas B siapa? Untuk asisten yang pegang absen siapa ya? Kelas B. Halo, halo. Atas nama Aida, Bu. Aida. Ya. Aida kelas B ada? Saya kelas A, Ibu. Aida kelas A katanya Kang. Kalau kelas B ada nggak? Ini Bu Hana, Bu. Hala. Hana. Oke. Kelas B Hala ada? Mana Hala? Nggak hadir? Kelas B. Ini si Halanya hadir tuh. Nggak ada kayaknya ya Halanya ya. Nggak ada Teh. Di skip aja satu lagi siapa? Setelah Hala. Arina, Bu. NPM 55. Arina. Ada nih Arina. Silahkan Arina. Menjelaskan tugasnya. Izin share screen, Bu. Mangga. Udah ada, Ibu? Sudah. Di sini soalnya berikan satu contoh kasus desain kotak tunggal beserta pengacakannya. Di sini saya penyelidikan dilakukan untuk mengetahui efek lama penyimpanan dalam hari terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Terdapat 5 taraf penyimpanan dalam hari, yaitu 6 hari, 12 hari, 18 hari, 24 hari, dan 30 hari. Di sini masing-masing taraf dicobakan pada 5 bahan percobaan sehingga didapatkannya 5 dan ini 5. Pengacakannya sebagai berikut, dibuat tabel pengerjaan eksperimennya dulu. Kemudian pilih bilangan acak antara 1 sampai 25. Sebagai berikut, kemudian proses ini terus dilakukan sampai 25 pengamatan. Setelah diperoleh dalam uji terurut, jika terdapat nomor yang terpilih kembali dalam pengacakan diabaikan. Ibu, saya sampai pengacakan. Oke. Bawahnya ada lagi? Nggak ada. Udah sampai segini aja ya. Iya kan, sampai pengacakan. Kenapa suaranya kecil gitu? Sampai pengacakan, Ibu. Iya, sampai pengacakan aja sebenarnya nggak apa-apa sih. Sampai pengacakan aja ya. Ya udah Ya. nggak apa-apa. Oke, berarti udah ya. Begini ya. Itu untuk pengerjaan sama faktornya tuh satu aja kan ya ini karena faktor tunggal ya. Iya. Oke, pengerjaan eksperimen itu apa? Coba saya mau nanya dulu itu yang di atas. Berarti itu lama penyimpanan, ya. Lama penyimpanannya udah ada. Berarti yang perlakuan yang mana? Perlakuannya yang efek lama. Nah, perlakuannya yang mana? Yang Efek lama penyimpanan. Iya. Iya. Efeknya apa lama penyimpanannya? Lama penyimpanan. Lama penyimpanan ya, bukan efeknya. Kalau efeknya mah itu yang mau kita lihat nanti di tujuannya gitu ya. Berarti lama penyimpanan itu adalah perlakuannya ya. Oke. Terus habis itu apalagi yang ada? Unit percobaannya apa? Daya tumbuh benih kacang hijau. Unit percobaannya adalah
Apa tadi? Daya tumbuh. Daya tumbuh. Kacang hijau. Benar daya tumbuh? Unit percobaannya? Kalau unit percobaan itu adalah apa? Ada yang mau bantu yang lain? Unit percobaan adalah apa? Coba lihat slide-nya. Yang slide pertama kali ya. Unit percobaan itu apa? Ya, ada yang mau jawab unit percobaan atau unit eksperimen sama lah. Ayo, unit percobaan apa? Izin Bu, Apa? perlakuan Apa? Putus-putus. unit yang dikasih perlakuan Bu. Unit yang diberikan perlakuan ya. Oke, siapa tadi namanya? Hendrik Bu. Henry. Oke, semoga dicatat Akang Teteh. Ya, jadi itu adalah unit yang diberikan perlakuan. Nah, berarti di sini unit yang yang diberikan perlakuan apa? Kacang hijau. Ayo ini mah kita diskusi aja ya. Apa? Kacang hijau bukan Bu? Kacang hijaunya ya. Jadi unit percobaan itu adalah di sini kacang hijau ya, bukan daya tumbuhnya. Kalau daya tumbuh benih kacang hijau itu apanya? Kalau di Rancop kita nyebutnya biasanya apa? Daya tumbuhnya. Apa itu? Daya tumbuhnya apanya? Respon. Itu adalah responnya. Ya, betul. Itu adalah responnya ya. Jadi kalian pernah belajar analisis regresi kan ya? Kalau analisis regresi kan penyebab X-nya ya, ada X ada Y gitu ya. Ada variabel respon dan ada variabel penjelas gitu. Nah, kalau di sini variabel responnya itu adalah yang daya tumbuhnya, daya tumbuh benih kacang hijau. Nah, kalau X-nya perlakuannya itu bisa kita sebut sebagai X lah ya. Jadi, tapi di sini kalau X-nya di rancangan percobaan ini biasanya dikelompokkan gitu ya. Walaupun dia numerik, tapi dia dikelompokin gitu, ada pengulangan. Jadi kalau itu perbedaannya Rancop sebenarnya sama analisis regresi ya. Jadi kalau Rancop itu adalah sebenarnya Rancop ini tidak berbeda ya, dia tetap sama model linear juga. Cuma kalau Rancop ini dia adalah salah satu cara untuk mengambil data gitu. Jadi kan kalau biasanya kita analisis regresi itu kan biasanya datanya sudah tersedia ya. Biasanya datanya pakai data sekunder, itu bisa pakai data apa aja kalau model regresi. Nah, uniknya kalau di percobaan itu ada yang namanya pengacakan, pengambilan datanya kan dengan pengacakan. Nah, pengacakan ini tipenya seperti apa? Banyak yang tadi ya. Jadi salah satu caranya yaitu dengan perancangan percobaan. Makanya di perancangan percobaan itu ada 3 yang paling penting ya. 3 yang paling pentingnya itu adalah apa ya? Pengacakan ya, randomization, ulangan ya, replikasi sama pengendalian lingkungan. Itu adalah prinsip dasar dari rancangan percobaan ya. Jadi harus ada 3 prinsip ini, maka baru bisa dianalisis lebih lanjut gitu ya. Kalau salah satunya nggak ada, ya berarti intinya kita analisis selanjutnya nggak akan semulus itu gitu ya. Jadi ini harus dilakukan biar kita bisa melakukan analisisnya dengan ANOVA ya, karena memang di perancangan percobaan itu pasti banyaknya pakai ANOVA gitu ya. ANOVA itu kan analisis ovarian, stabil ANOVA itu adalah UGF. UGF itu adalah uji yang simultan gitu ya. Jadi kita lebih ke mengetes ya rataan itu secara bersamaan. Makanya kalau di Rancop banyaknya pakai UGF ya, jarang pakai UJT gitu. UJT itu ada nggak ya?
Pokoknya kalau Rajab uji lanjutnya banyak. Nah, nanti akan kita bahas ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih Aida. Ini Aida kan ya yang nge-share screen? Arina, Ibu. Oh, Arina. Iya. Sorry. Ya. Terima kasih Arina. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya. Mangga ada dari kelas C. Dari kelas C silakan. Mangga dari kelas C ada. Dari kelas C nggak ada? Oke, 23. Yang ke-23 kelas C asisten siapa ya? Ada nggak urutan ke-23? Apa maksimal 20 orang? Kalau nggak ada berarti balik lagi. Kenapa? Ada Bu, Rifki Oh, ada. MPN 96. Oh, MPN 96. Siapa tadi? Apa Eki Muamal? Kayaknya nggak ada ya. Muhammad Rifki Naufal, Bu. Oh, siapa? Rifki Naufaldi. Saya Ibu, izin share Iya. screen Bu. Ya. Sama nggak? Oh, beda Muhammad Rifki Naufal sama Beda. Rifki Naufal kita bedanya. Kalian bedanya dikit amat namanya. Oke, lanjut. Untuk kasus desainnya itu kasus percobaan tentang efek dosis pupuk NPK, nitrogen, fosfor, kalium terhadap tanaman pepaya. Nah, untuk tarafnya itu ada 4 taraf. Yang pertama 0,25 kg. Ini untuk tarafnya itu per pohon, jadi satu dosis per pohon, jadi 0,25 kilogram per pohon, 0,5 kilogram, kemudian ada 0,75, kemudian ada 1 kilogram. Masing-masing diujikan pada 4 bahan percobaan, sehingga K-nya itu ada 4, tadi tarafnya 4, dan N-nya 4. Kemudian ada tabel pengacakannya, dari 4 taraf tersebut, berarti ada totalnya ada 16 pengerjaan, nomor pengerjaan eksperimen, kemudian lanjut ke uji pengacakannya. Misal nih untuk yang pertama muncul 6 nomor pengerjaan 6, maka dikasih dosis pupuk itu 0,5. Kemudian dilanjut sampai ke nomor pengerjaan yang ke-16. Oke. Berarti sudah ya? Sampai sini saja ya? Ya Bu, sampai situ. Oke. Ya. Oke, sudah benar ya untuk pengacakan. Berarti di sini sekarang perlakuannya apa? Efek pupuk NPK Bu. Ya, pupuk NPK ya, ada 3 taraf di situ. Ada 3, ada 4 itu. Ya, ada 4. Ada 4 taraf. Oh, oke. Ada 4 taraf ya. Terus habis itu untuk unitnya apa? Unit percobaan atau unit eksperimen? Percobaannya tanaman pepaya Ibu. Tanaman pepaya ya. Jadi dicobakan pada tanaman pepaya. Oke. Sip. Terima kasih. Siapa? Tadi Rifki ya? Ya. Ya. Oke, kelas D terakhir. Ada yang mau? Kelasnya teh ada 4, ada 3 sih. Kelas D mah teu aya sih kan. ABC-nya. 3 kelas, Bu. Oh, 3 kelas. Oke. Oke, kalau udah 3 kelas mah udah beres berarti ya. Oke deh, sekarang kita ke materi selanjutnya. Oh, saya tanya dulu. Ini yang kalian sudah pelajari di kuliah itu sampai apa? Sampai desain apa? Jadi biar bisa matching gitu bahasanya. Sampai desain blog Ibu. Sampai desain blog. Udah beres desain blog? Apa masih ongoing? Gimana? Desain blognya baru mulai atau masih di tengah? Udah di tengah-tengah? Masih ongoing Ibu. Baru mulai banget atau udah nyampe mana nih? Ini saya share screen dulu ininya ya. Sampai yang desain blog acak lengkap Ibu.
Desain blok acak lengkap ya. Coba saya cek dulu. Desain blok acak lengkap. Oh, salah. Oh, ini. Desain blok acak lengkap ya. Ini ya. Oh, oke, sampai situ. Berarti baru mulai ya. Baru mulai yang desain blok ya. Oke. Nah, saya tahu kalau misalnya yang kemarin ya, kalian kan sudah belajar desain yang acak tunggal ya, desain acak tunggal. Terus habis itu apalagi yang udah belajar kemarin? Uji-uji ya, banyak ya. Ada ujinya banyak. Terus yang terakhir itu ada, kalau saya lihat di sini, apa lagi nih? Oh, bukan yang ini. Mana ya? Ini ya? Bukan juga. Bentar ya. Ini saya lagi cek dulu ini kalian. Slide kalian gitu. Mana ya? Bukan ini. Nah, ini. Nah, kemarin itu ujinya banyak ya. Uji eksperimen, oke, uji perbandingan ganda. Ya. Oke, saya jelasin dulu ya, biar kalian kelihatan benang merahnya gitu. Yang udah kalian pelajari teh apa aja gitu ya. Nah. Landscape aja. Silahkan dibuka slide kuliahnya aja ya. Slide kuliahnya, mangga dibuka dulu. Udah kelihatan screen saya? Putih, Bu. Iya, putih aja. Putih aja ini mah. Oke. Ini saya ini dulu ya, sebentar. Ini kecilin dulu. Kecilin gimana? Oh ya, gini. Oke. Nah, ini saya kecilin dulu. Ini harus di ini. Nah. Oke, ini ke sini dulu. Oke. Oke, ya. Nah, jadi ya, kalian kan sebenarnya udah belajar desain faktor tunggal ya. Nah, ini kalau kalian lihat di situ ya, namanya bisa macam-macam sebenarnya. Desain faktor tunggal itu maksudnya adalah faktornya itu cuma ada satu ya, faktor atau variabel. Ya, sama aja mau pakai faktor atau variabel ya. Kalau misalnya di regresi kita biasanya bilang dia variabel, kalau di rancop biasanya kita bilang dia faktor gitu. Nah, makanya di variabel itu kalau di rancop itu ada levelnya ya, ada taraf ya biasanya, karena nanti di tiap taraf itu pengen dicoba apakah berbeda atau enggak tiap tarafnya, sama ada pengulangan di tiap taraf gitu. Nah, di sini variabelnya yang kalian anggap aja lagi belajar model linear ya dengan satu variabel gitu. Dan di variabel ini ada yang namanya apa ya itu teh ya? Duh lupa. Oh ya tadi apa? Oh ya udah ada taraf ya. Taraf ada. Terus habis itu pengulangannya juga ada gitu ya, tiap satu variabel. Nah, sebenarnya kalau di rancop itu yang pertama kan kita tuh bagaimana mendesain ya.
Jadi pertama ini ya, kita bagaimana mendesain si datanya itu, pengambilan data sebenarnya. Desainnya ada di pengambilan data. Jadi kalau yang kalian tadi tugas tadi itu adalah kalian gimana caranya kalian menyeting pengambilan data itu, gitu ya. Itu pertama, pengambilan datanya kalian pelajari di desainnya dulu. Nah, setelah itu untuk faktor tunggal, nah nanti ANOVA-nya pakai yang ANOVA cuma satu faktor aja atau satu variabel gitu ya. Nah, setelah ANOVA, nah ini kan kalian pakai uji ya. Ini ANOVA ini digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, uji hipotesisnya apa yang tadi? Kalau yang tadi uji hipotesis itu kan efek si X terhadap si Y gitu ya. Efek variabel penjelas terhadap si variabel responnya gitu. Nah, di sini faktornya yang menjadi X-nya atau perlakuan ya. Perlakuan atau faktor ya. Dia menjadi X-nya dan nanti dilihat variabel penjelasnya seperti apa. Nah, hipotesisnya seperti yang kita tahu ya. Kalian udah pada belajar kan ya? Hipotesisnya itu yaitu H0 TI sama dengan 0. Tau I ya. Terus H1-nya tau I itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini kalau yang ada pengaruh kan berarti yang ini ya. Ada pengaruh efeknya gitu ya. Ada pengaruh efek yang ini pengaruh efek si X itu ya, faktor ya. Faktor terhadap respon gitu. Kalau yang ini kan berarti nggak ada pengaruhnya gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini model linearnya di mana ya? Kita ini cocok logi aja ya, bukan cocok logis ya, emang model linear ya begitu gitu ya. Nah, kalau di sini anggaplah model linearnya kan adalah mu ditambah tau I ditambah E, I, J. Ya, di mana mu itu adalah efek rata-rata umum atau kita bisa bilang ya konstanta suatu ini ya, suatu angka gitu ya, konstanta atau intercept gitu ya, sama aja. Terus tau I-nya di sini bedanya adalah kita punya efek perlakuan ke I ya, efek perlakuan ke I, lalu kita juga punya EIJ ya atau si errornya, residual acaknya gitu. Nah, ini kan sebenarnya model linear ya, namanya makanya dibilangnya ini model aditif gitu. Model aditif adalah model yang isinya tambah-tambah gitu. Bedanya kita di sini kita tidak menduga koefisien gitu. Nah, kalau di sini modelnya ya angka aja dimasukin gitu ya. Efeknya ini yang dimasukin ke dalam si model gitu. Nah, nanti setelah uji hipotesis itu kan kalian dapat kesimpulan tuh ya. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya pakai apa? Pakai uji F yang tadi, yang ini ya. Pakai uji F yang ini kalian dapat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu nanti kalian kan tolak atau terima ya. Gitu kan ya. Tolak atau terima H0 nih di kesimpulan. Nah, ketika kesimpulannya kalian tolak, berarti kan ada efeknya. Ya, ada efek antara berarti perbedaan taraf itu memang bermakna gitu. Jadi ada pengaruh efek faktor terhadap respon atau ada pengaruh dari setidaknya ada satu taraf yang berbeda. Gitu kan ya? Setidaknya ada satu taraf yang berbeda yang mempengaruhi responnya gitu. Nah, ketika dia mempengaruhi respon, kalau pakai uji F, kita tahu nggak taraf mana yang mempengaruhi respon? Tahu nggak kira-kira? Kalau pakai uji F, kan uji F simultan berarti kan ya? Simultan berarti kita menguji semua taraf itu pada saat yang bersamaan. Itu kan ya? Kita tahu nggak taraf mana yang mempengaruhi si respon? Pakai uji F. Ada yang bisa jawab? Tidak, Ibu. Nggak, ya. Kenapa enggak? Karena kan kalau uji F itu simultan ya Bu, jadi untuk memeriksa pengaruh dari seluruh faktor terhadap perlakuannya. Ya, seluruh perlakuan kan artinya bukan faktor terhadap perlakuan ya. Jadi semua level taraf perlakuan gitu ya. Semua level atau taraf perlakuan itu langsung dicobakan secara bersamaan. Makanya
ketika H1 itu biasanya apa artinya? Ini juga salah satu artinya, minimal ada satu I yang tidak sama dengan 0. Dengan 0 ya. Jadi ini juga salah satu arti dari H1 gitu. Minimal ada satu I yang tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana sih I ya, level I mana yang mempengaruhi respon. Makanya kita cuma bisa bilang minimal ada satu deh. 2 juga nggak tahu ada 2 atau enggak gitu. Jadi kita nggak tahu berapa sih sebenarnya yang mempengaruhi si respon gitu. Nah, kita pengen tahu dengan cara apa? Kalau misalnya tolak kan berarti oh minimal ada satu nih. Nah, terus habis itu kan kita pengen tahu, oh jadi taraf yang mana sih yang mempengaruhi respon? Nah, setelah itu baru kalian muncul yang namanya uji-uji itu. Nah, yang uji-uji itu tuh yang ini nih. Uji perbandingan ganda, terus habis itu ada uji kontras, ada metode Cheve, ada uji beda nyata terkecil ya, uji Newman-Coles, rentang ganda Duncan, uji Tukey. Nah, itu adalah uji perbandingan ganda, yang dimana dengan uji itu kita bisa melihat taraf mana yang sebenarnya dia mempengaruhi si respon. Gitu. Jadi kenapa kok kalian tuh belajar uji banyak banget nih buat apa sih sebenarnya gitu ya? Kebanyakan sih kayak gitu kan, telan aja dulu. Nah, jadi uji ini memang dibuat untuk supaya kalau ketika kalian tolak H0, kalian bisa mengetahui taraf mana yang mempengaruhi respon. Nah, coba saya tanya, ketika kalian terima H0 dari uji F atau ANOVA-nya gitu ya, apakah kalian akan melakukan uji perbandingan ganda? Perlu nggak kira-kira? Tidak perlu, Ibu. Nggak perlu, kenapa? Karena tidak ada pengaruh dari tidak ada pengaruh efek faktor terhadap respon. Ya, karena ketika kita terima H0 ya, berarti kan semua sama. Semua taraf sama-sama ya mempengaruhi respon dengan nggak ada yang berbeda gitu. Jadi semuanya ya 0 efeknya gitu ya. Karena H0-nya kan semua efek itu 0 gitu. Karena semua efeknya 0 dari si X ke Y-nya atau dari faktornya ke si responnya, makanya ngapain lagi kita pakai uji perbandingan ganda? Gitu. Karena kita nggak usah tahu, karena kita tahu bahwa semuanya tuh nggak akan mempengaruhi si Y gitu. Jadi itulah kenapa kalian diajarkan untuk pertama desainnya dulu, setelah desainnya dapet, lalu habis itu ke ANOVA, diuji F dulu, setelah diuji F kita tahu bahwa tolak atau terima H0, kalau tolak berarti lanjut, ya. Kalau misalnya terima, ya udah sampai situ aja, cukup, gitu. Kalian nggak usah melakukan uji-uji yang lain. Sebenarnya kayak gitu ya. Itu untuk cara menganalisis rancop itu begitu. Kalau saya perlu ulang, nggak usah ya. Silahkan dilihat lagi aja record setelah ini disebarkan recordnya. Ya begitu ya. Berarti intinya poinnya adalah kalian ngertilah alurnya kemana gitu ya. Nah setelah ini baru setelah kalian sudah melakukan uji ya, ataupun misalnya sebelumnya juga kalian udah ANOVA ya. Pada saat kalian ANOVA, nah baru kalian bisa setelah itu memeriksa sisaan gitu. Kan ada analisis sisaan ya, diajarkan juga kan di di kuliah gitu. Ada analisis sisaan. Kenapa analisis sisaan? Karena uji F-nya itu sebenarnya. Ya. Dan memang modelnya juga punya asumsi ini gitu ya. Asumsinya kan sama sebenarnya ke analisis regresi. Kalian itu errornya harus menyebar normal dengan rataan ya. Kita bicara asumsi sekarang. Asumsi rancop ya. Nah, yang pertama itu adalah kenormalan. Jadi error itu harus menyebar normal, ya. Ini asumsi sisaan. Nah, yang kedua itu adalah homogenitas dari si ragam. Jadi ragamnya homogen, gitu ya. Yang ketiga adalah bebas. Jadi sisaannya harus bebas satu sama lain, ya. Sedangkan yang keempat itu ada lagi dia periksa outlier ya. Jadi sebenarnya nggak boleh ada outlier gitu kalau dirancop.
Nah, di sini kalau kalian bisa menyimpulkan ya, ini kan kalau kenormalan itu EI, J itu menyebar normal 0, sigma square. Jadi nilai rata-ratanya ya, nilai harapan dari errornya atau rata-rata error itu adalah 0 dan variansnya homogen ya, di varians homogen. Terus habis itu dia harus bebas. Jadi EI itu tidak berkaitan dengan EJ atau kalau bisa begini ya, covariance dari EI EJ itu sama dengan 0. Gitu. Bisa ditulis seperti itu ya. Kalau ini outlier ya usahakan nggak ada outlier gitu. Kalau untuk di asumsi sisaan Rancop. Nah, ini kan sama persis kan sebenarnya sama analisis regresi sebenarnya. Sama aja. Ya. Kenapa? Karena kenormalan kita butuhkan di UGF butuh data yang normal. Ya. Homogenitas variansi untuk pemodelan juga harus ada ya. Terus kebebasan juga ada gitu ya. Makanya kita biasanya memang untuk sisaannya itu kan pengennya udah nggak ada pola lagi gitu ya. Udah nggak ada pola, mestinya mereka saling bebas, tidak terikat satu sama lain. Gitu. Oke, ini adalah analisis sisaan ya. Jadi kita ingin memeriksa sebenarnya apakah model kita sudah valid atau belum gitu. Untuk ya ini nanti menggunakan selanjutnya analisis uji kita bakal valid atau enggak. Gitu ya. Jadi inilah yang harus kalian lakukan untuk apa ya? Format fullnya di setiap analisis rancangan percobaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya. Ini saya share screen-nya harus beda lagi soalnya. Oke, saya stop share dulu. Kalau kalian sudah sampai desain blog, coba kita lihat ya. Wah, kenapa jadi 2? Oke. Udah kelihatan share screen saya? Udah, Bu. Oke, udah ya. Ini saya lagi nyari dulu. Bentar. Masih belum ada di situ. Kemana? Oh, ini. Oke. Ibu, maaf. Ya. Saya ada pertanyaan terkait yang uji perbandingan ganda, tapi Bu, Ya, enggak. yang uji kontras ortogonal, Bu, untuk rumusan hipotesisnya itu, apakah kita ditentukan sendiri apa dari soal ya, Bu? Kalau kontras ortogonal biasanya memang ada 2 versi sih ya. Soalnya kalau kontras ini kontras ortogonal apa kontras biasa? Yang ortogonal, Bu. Oke. Kalau ortogonal itu ada ininya. Ada apa namanya? Udah ada ininya, ada apa namanya itu? Kayak udah ada angkanya gitu. Yang bisa dijadikan kontras ortogonal gitu. Nah, jadi sebenarnya idealnya kalau kontras itu memang dari peneliti. Itu idealnya ya. Yang tahu, yang ngerti soal data itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tahu ya, karena kan kita bukan misalnya ya kan kalau tadi lihat banyaknya Rancop kan kasusnya adalah percobaan ya. Jadi ya kita orang statistik nggak tahu yang punya data gitu ya, yang punya percobaan. Nah, itu ada template-nya sendiri. Jadi bukan template, apa sih? Kayak angka-angka kombinasi dia kontras ortogonal itu ada gitu. Nah, itu ada dulu tuh saya pernah nyimpen, tapi saya lupa nyimpen di mana ya. Dulu tuh pernah saya bagiin. Nah, ini, bentar ya. Saya cek dulu. Nah, ini udah ada setnya. Jadi, tergantung levelnya level berapa. Oke, ini kontras set ya. Nah, ini cewek, oke.
level faktor A. Ini for level, oke. Ini high level. Ya, 5 level. Nah, ini saya kirimin linknya aja ya. Soalnya mau screenshot juga jadinya susah. Saya kirim kemana ya? Adanya di handphone. Bentar, saya kirim ke ini dulu ya. Ke asistennya aja ya. Nanti asisten Baik, minta tolong. Oke. Nah, kok malah ini? Ya Allah, salah. Salah wae saya teh. Mana ya itu teh? Oh, di dia. Nah, oke. Nah, itu ya, itu linknya. Ya, untuk asisten dibagikannya di mana? Di chat Zoom. Nah, ya, udah ada di chat Zoom tuh. Nah, itu dibaca aja ya. Jadi itu ada faktor setnya gitu. Ada kontras set. Jadi ada 3 level faktor ya. Ada yang 3 level faktor tuh maksudnya tarafnya ada 3 gitu. Ada yang 4 taraf, ada yang 5 taraf gitu. Jadi itu kombinasi taraf-tarafnya. Gitu ya. Jadi silakan dibaca dulu aja karena itu agak apa ya? Kalau kontras memang agak sulit sih. Karena semakin banyak level semakin banyak kombinasinya yang harus dicoba gitu. Ya, makanya kenapa kita prefer kalau pakai kontras itu prefer lebih ke yang tahu data aja karena biasanya walaupun biasanya di kontras itu sudah ada set datanya seperti itu, tapi kan kita nggak tahu itu sebenarnya berarti atau enggak gitu ya. Karena kan itu namanya juga kan kayak cuma kombinasi biasa, kombinasi linier yang dia ortogonal gitu. Tapi kan sebenarnya yang lebih bermakna nantinya adalah ketika peneliti itu udah tahu nih datanya, oh mestinya dia tuh 2 kali lipatnya si A, oh mestinya si C ini 3 kali lipatnya si B gitu. Nah itu akan lebih bermakna sebenarnya untuk pengujian perbandingan ganda. Nanti ketika tarafnya kalian mau tahu itu yang mana gitu. Ya, oke itu untuk jawabannya gimana? Iya Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sampai situ tadi? Kita mau pelan-pelan aja supaya kalian ngerti yang di kuliah gitu ya, lebih jelas gitu maksudnya. Supaya lebih jelas aja. Biar kalian nggak bingung gitu. Lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini saya lanjutkan lagi ya. Mana ya tadi teh? Bukan. Ini kah? Bukan. Ini. Oh, bukan juga. Oh, bukan. Ini. Jangan lupa. Sorry. Oh, ya. Oke, ini saya share dulu ya. Oke, salah. Oke. Nah, kalau yang tadi udah desain tunggal ya, ini udah kelihatan ini saya? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, ya. Jadi, kalau yang kalian pelajari kemarin itu desain blok ya. Desain blok itu jadi ada sebenarnya dia termasuk ke yang 2 variabel gitu ya. 2 variabel atau 1 variabel ya. Dia masih masuk 1 variabel sih, cuma ada kelompoknya gitu ya. Jadi sebenarnya mirip kayak 2 variabel, tapi padahal mah kalau kelompok, nah nanti bedakan sama yang 2 variabel karena nanti juga ada 2 variabel, 3 variabel gitu ya. Jadi banyak gitu. Nah, kalau desain blok yang kalian lagi pelajari itu adalah 1 variabel dengan 1 kelompok gitu ya. Jadi bisa dibilang nama lainnya juga rancangan acak kelompok
lengkap gitu ya. Jadi namanya tuh nanti kalian jangan aneh kalau lihat satu buku, satu slide lain gitu ya dari mungkin universitas lain atau mungkin dari internet gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama, desain blok sama rancangan acak kelompok lengkap ya. Nah, disebut juga dia rancangan kelompok teracak lengkap, sama aja digunakan pada saat tidak memperoleh satu percobaan yang homogen. Artinya apa kalau homogen? Nah, kalau homogen itu kan jadi gini, di dalam percobaan itu biasanya kita pengennya homogen ya. Kita pengennya semuanya tuh kondisinya sama. Padahal di lapangan tuh nggak seperti itu. Di lapangan tuh banyak kondisi yang memang bikin jadinya nggak homogen. Contoh gimana? Nah, misalnya kalau yang tadi kan kalian pakai variabelnya misalnya perbedaan lamanya penyimpanan hari ya. Lamanya penyimpanan hari terhadap tumbuh benih kacang, daya tumbuh benih kacang hijau gitu. Nah, harapannya ya kan semuanya sama ya. Suhunya sama, terus pencahayaannya juga sama, itu harapannya. Tapi ketika kalian misalnya di lapangan, oh ternyata suhunya tuh beda, tempat A sama tempat B gitu. Ternyata itu berpengaruh gitu nantinya tuh ke hasil si respon kalian gitu. Nah, ketika itu terjadi, makanya dibuatlah rancangan ini, rancangan kelompok lengkap untuk si tempat itu yang tadi, tempat A sama tempat B, misalnya beda cahaya matahari ya. Jadi yang tempat A kena cahaya matahari, yang B nggak kena cahaya matahari gitu. Nah, jadi ketika dua ini punya sesuatu yang mereka kan berarti nggak homogen, mereka ada suatu perbedaan. Nah, makanya dibuatlah rancangan acak kelompok. Jadi kelompok pencahayaan matahari, ada pencahayaan matahari tadi, sama kelompok yang tidak ada pencahayaan mataharinya. Gitu. Nah, di sini pemberian perlakuan terhadap unit percobaan dilakukan secara acak pada setiap kelompok, dengan batasan bahwa setiap perlakuan muncul sekali pada setiap kelompok. Nah, jadi nanti ada kelompok yang harus kalian bagi ya, dan nanti setiap perlakuan itu harus muncul sekali di satu kelompok. Gitu. Jadi misalnya kalau kalian tadi ada 4, ya berarti harus muncul 4 juga gitu di tiap kelompoknya, gitu ya, minimal. Karena itu kan minimal sekali ya perlakuannya munculnya. Nah, di sini pengennya apa? Kita ingin meningkatkan presisi atau ketelitian, gitu. Jadi karena kan kita udah tahu tadi, oh dia nggak homogen, makanya kita ingin memasukkan variabel kelompok tadi, gitu. Nah, ini contoh ya suatu percobaan dengan 6 buah perlakuan. Berarti di sini tarafnya ada 6 ya, P1 sampai P6. Dan setiap perlakuan diulang 3 kelompok atau blok. Dan demikian unit percobaan yang dilibatkan sebanyak 6 unit pada setiap blok, sehingga secara keseluruhan dibutuhkan 3 kali 6, yaitu 18 unit percobaan. Karena kan tiap blok harus ada minimal 1 tadi ya, 3 kali 6 berarti 18 unit percobaan. Nah, pengacakan perlakuan dilakukan pada masing-masing blok percobaan. Nah, contoh, kalau yang tadi kan kalau kalian itu nomorinnya kan suka-suka ya, karena kan cuma pengulangan yang sebelumnya, yang desain faktor tunggal. Itu pengulangannya dari 1, misalnya kalau kalian tadi levelnya ada 4, terus pengulangannya juga ada 4, berarti kan ada 16 ya. Ini kalau saya nulisnya di sini rada-rada ini ya. Coba ya kita coba pakai ini bisa nggak? Oh salah, kenapa pakai ini? Plus. Biasanya saya pakai apa ya? Saya lupa kalau di sini. Mana ya? Oh nggak kebuka ini. Oh ini. Ini biasanya di komen. Nah, ya. Nah kalau kalian yang kan yang tadi tuh cuma 4, misalnya ada 4 gitu ya. Kalian bagi terus jadi ada 16. Terus langsung diacak suka-suka kan kemarin tuh. Misalnya 1 sampai 16 gitu ya. Nah, itu kan suka-suka kalian ngacaknya. Nah, kalau sekarang diacaknya adalah per bloknya.
gitu ya. Jadi kalian tempatkan dulu tadi P1 sampai P6 di blok 1, blok 2 sama blok 3. Nah, ini kan berarti P1 ya sampai P6 gitu. Nah, nanti P6 sama P1 itu kalian nomorin, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan seterusnya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini nanti per blok kalian acak. Nah, diacak mana dulu yang keluar? Oh, ternyata yang keluar ternyata harus 2 dulu, setelah itu 5, setelah itu 4, setelah itu 1, setelah itu 3, setelah itu 6 gitu. Nah, jadi pengacakannya sekarang per bloknya, bukan kayak ini. Kalau ini kan per semuanya kalian acak, dapatlah sekian. Nah, kalau ini enggak, kalau ini per bloknya. Jadi nanti di blok 1 kalian dapat apa dulu nih yang harus dimasukin. Misalnya ke yang ini kan bloknya apa? Kalau di sini bloknya itu dia nggak bilang, ya. Dia cuma bilang suatu percobaan dengan 6 buah perlakuan. Oke, bayangkanlah perlakuannya tadi adalah misalnya apa ya? Tadi apa ya terhadap daya tumbuh benih ya? Lama penyimpanan ya, lama penyimpanan berapa hari gitu. Nah, anggaplah perlakuannya itu adalah lama penyimpanan. Ya. Oke. Lama penyimpanan. Itu adalah perlakuannya. Gitu. Terus setelah itu lama penyimpanan berarti ada 1 sampai 6 hari gitu ya, 1 sampai 6 hari. Nah, di sini kelompoknya 3. Kelompoknya adalah 3. Misalnya ternyata kelompoknya itu adalah tingkat pencahayaan matahari ya. Kelompok ini tingkat pencahayaan matahari. Nah, satu lagi misalnya kalau tingkat pencahayaan matahari apa? Tinggi, sedang, rendah gitu ya. Tinggi, sedang, rendah. Gitu. Ini kelompok, oke, ini perlakuan kelompok, habis itu kita perlu apa lagi? Udah ya, itu aja. Oke. Ini nggak bisa dipindahin apa ya? Udah cuma di sini doang bisanya. Oke. Coba kita ubah sini. Nah, gini ya, perlakuan lama penyimpanan 1 sampai 6 hari, kelompok tingkat pencahayaan matahari. Oke, kita selanjutnya. Nah, di sini ya, berarti kan ini blok 1 itu misalnya yang tinggi. Blok 2 itu adalah yang sedang, blok 3 adalah yang rendah gitu ya. Dan ini perlakuannya lama penyimpanannya 1 sampai 6 hari. Nah, jadi 1 sampai 6 hari ini ya kalian kocok dulu nih di blok 1 siapa dulu urutannya gitu ya, yang diambil pertama kali atau yang diberi perlakuan pertama kali gitu. Nah, blok 2 juga seperti itu dan blok 3 juga dilakukan seperti itu. Jadi perbedaannya di sini hanya bloknya saja ya. Dan ini adalah hipotesisnya ya, ada 2, ada yang tau I tetap itu efek ya, efek dari perlakuan, sama yang beta. Beta itu adalah pengaruh pengelompokan ya. Beta 1 sampai beta R. Kalau di kuliah kalian tuh beta juga atau yang lain ya? Lupa saya. Di slide kalian. Beta juga enggak? Atau yang lain? Saya lupa. Mana ya yang punya kalian teh? Coba. Gimana hipotesisnya di yang kalian apa? Soalnya suka kadang-kadang tuh suka beda gitu. Mana ya? Ini ya. Di kuliah kalian betanya itu kelompoknya pakai apa? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada kalau di kalian. Oh, di kalian nggak ada, iya, iya. Oke, iya, di kalian tidak ada. Ya, di kalian nggak punya beta nih. Oke, di kalian nggak ada beta, jadi ya yang diuji hanya efek perlakuannya aja. Padahal sebenarnya menguji kelompok tuh bisa, gitu ya.
Kalau yang bikin soal ujiannya saya pasti pengen masukin pengaruh pengelompokan gitu. Tapi karena ini Pak Suwanda, ya, saya nggak tahu kalau Pak Suwanda mungkin nggak akan memasukkan efek pengelompokan. Kelompok itu nggak ada kayaknya di Pak Suwanda, ya. Tapi sebenarnya ada hipotesisnya kalau mau kalian bikin kayak gini. Jadi untuk melihat pengaruh kelompok itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih? Nah, di sini ini memang masih sama ya, tabel sidik ragam sama persis sama yang punya Pak Suwanda ya. Next lagi, nah ini contoh kasusnya, misalnya evaluasi keampuhan 4 macam terapi, ada perlakuannya A sampai D terhadap pengidap sakit darah tinggi. Metode terapi yang baik adalah metode yang mampu menurunkan tekanan darah yang semakin besar. Percobaan diulang 5 kali. Nah, satuan percobaan ini nggak seragam, makanya dilakukan pengelompokan. Jadi pengacakan dilakukan per kelompok. Nah, kalau kalian lihat ini di sini ya. Di sini YI J sama dengan mu ditambah ada komponen baru ya, yaitu beta J. Komponen beta J ini adalah komponen si kelompoknya ya. Komponen si kelompok, lalu tau I itu adalah efek dari perlakuan ya, sama EIJ itu adalah error atau galat gitu. Ini asumsi, jangan lupa ya, penormalan, kehomogenan ragam gitu, kebebasan galat sama keaditifan model. Jadi ini modelnya juga harus aditif ya. Aditif itu maksudnya tambah-tambah gitu. Itu namanya aditif. Nah, di sini ada 4 perlakuan sama 5 ulangan, ada 20 orang pengidap sakit darah tinggi ya. Jadi yang di sini pengaruhnya kelompoknya itu adalah apa kalau di sini? Kelompoknya adalah apa ini kelompoknya? Ayo, kelompoknya apa di sini? Udah disebut juga. Kelompoknya apa? Halo, halo. Ini ada nggak sih orang-orangnya? Apakah speaker saya yang tidak bersuara? Oh, enggak kok. Suara dia. Jadi apa ini kelompoknya di sini? Berdasarkan umur atau Berdasarkan umur, Ibu. Ya, betul, berdasarkan umur ya. Tinggal dilihat di situ ada 5 kelompok umur gitu. Kalau di sini dia emang nggak ngomong sebelumnya ya. Dia nggak ngomong. Nah, tapi di sini baru diomongin gitu. Ada ternyata pengaruh umur gitu. Ada kelompok umur yang berbeda-beda. Jadi makanya dia pakai kelompok umur gitu. Nah, di kelompok umur ini dia metodenya ada metode tadi perlakuannya ya, terapinya ada dari A sampai D. Ada 4 macam perlakuan dengan ulangan 4 kali gitu. Nah, di sini dibagi sama dia per kelompok umurnya. Nah, di setiap kelompok umur itu ya format datanya begini ya. Sebenarnya mirip kan sama yang sebelumnya. Cuma di sini ada kelompok tambahannya itu aja. Ada kelompok, kalau nanti perhitungannya ya sama aja gitu ya, sama yang di kuliah gitu. Nah, ini adalah hipotesis dari yang tadi ya, karena kan perlakuannya ada 4, jadi paling sedikit ada 1 tau I yang tidak sama dengan 0. Nah, kalau di sini F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, kriteria ujinya berarti kalau H0, maka ada perbedaan pengaruh perlakuan. Berarti artinya antar metode terapi memberikan hasil penurunan tekanan darah yang berbeda. Setelah ini baru kalian lanjut ke uji perbandingan ganda karena dia tolak H0 gitu. Nah, oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau dari sini kira-kira H0 buat si ininya apa? Buat si kelompoknya apa? H0 sama H1 buat kelompok. Kelompoknya ini ada 5 tarafnya. Berarti di sini H0-nya apa? Kalau dari sini berarti gimana H0-nya? Tadi kelompoknya ada berapa? Ada yang mau coba jawab? Ada 5, Ibu. Ada 5. Berarti H0 H1-nya gimana? H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0. H1-nya beta 1 tidak sama dengan HI sama dengan tidak sama dengan 0. HI tidak sama dengan 0, maksudnya gimana?
H1-nya beta I tidak sama dengan 0. Ya, paling sedikit ada 1 I bisa, J bisa ya. Tapi karena di sini I-nya itu buat perlakuan ya. Kalau kalian lihat di sini I itu buat perlakuan ya. Kalau misalnya J di sini itu buat kelompok gitu. Jadi dibedakan antara si indeksnya, si perlakuan sama kelompok. Nah, kalau di kelompok di situ dia pakai J. Jadi makanya dibilang paling sedikit ada 1 J di mana beta J tidak sama dengan 0. Makanya yang tadi berarti setidaknya ada minimal satu kelompok, taraf kelompok yang berpengaruh terhadap respon gitu ya. Ini untuk desain blok ya. Jadi desain blok itu sebenarnya masih faktor tunggal, tapi nanti kelompoknya itu semakin banyak dan semakin banyak. Jadi karena kita akan bahas sedikit ya yang di sini yang kalian akan pelajari. Nah, ini blok acak lengkap. Dia kalau kita bisa bilang, bentar ya, ini saya tambahin dulu teksnya. Suka susah. Nah, teks ya. Nah, desain blok acak lengkap itu adalah satu faktor plus 1 kelompok. Itu desain blok acak lengkap. Desain bujur sangkar Latin itu saya lihat dulu ya. Saya lupa dia itu faktornya tetap masih 1 faktor ya. Ini semuanya 1 faktor, tapi nanti kita lihat perbedaannya masing-masing. Oke. Blok bujur sangkar Latin. Bujur sangkar Latin mana? Nah, kalau blok bujur sangkar Latin itu bloknya 2. Faktornya berapa? 1. Jadi desain bujur sangkar Latin itu 1 faktor plus 2 kelompok. Yang dimana syarat lainnya adalah kelompoknya masing-masing harus punya taraf yang sama. Jadi tarafnya dua-duanya P. Nggak boleh kurang dari P. Dan taraf si faktor juga harus P. Makanya itu disebut bujur sangkar Latin. Karena P kali P kan bujur sangkar ya, P kali P kali P gitu. Itu adalah luas dari bujur sangkar. Volume ya, volume dari bujur sangkar. Gitu. Jadi semuanya harus sama gitu. Nah, itu desain bujur sangkar Latin. Nah, kalau Greek mana nih? Greek. Nah, Greek Latin. Nah, ini kalau kalian lihat tetap masih 1 faktor ya. Cuma jumlah baris, jumlah kolom dan jumlah huruf Latin serta huruf Greek itu harus ada P taraf juga. Jadi sama juga ya karena masih bujur sangkar cuma ditambah Greek. Artinya apa? Ini adalah 1 faktor plus 3 kelompok. Gitu ya. Kalau yang tadi desain bujur sangkar desain blok itu adalah 1 faktor 1 kelompok, terus desain bujur sangkar Latin 1 faktor 2 kelompok. Kalau desain bujur sangkar Greek Latin itu 1 faktor 3 kelompok gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi, ada apa lagi kalian punya? Desain blok tak lengkap seimbang. Nah, kalau tak lengkap seimbang itu biasanya dia itu ada yang bolong nilainya kayak gini. Ya. Bloknya acak biasa kalau yang ini desain blok, namun datanya tidak lengkap kalau data blok tak lengkap seimbang gitu. Nanti ya itu mah kalian kalau udah nyampe sana ya bahasannya, cuma kita bahas aja outline-nya biar kalian semakin terang gitu ya, semakin jelas gitu nanti ketika mau mempelajari ketahuan bedanya apa. Ya, jadi ini 1 faktor 1 kelompok. Yang ini tadi 1 faktor 1F, segini aja ya biar gampang. 2 kelompok. Kalau yang ini 1F plus 3 kelompok. Yang ini data tidak lengkap gitu ya. Blok biasa, tapi dalam desain blok biasa ya. Tapi
data tidak lengkap. Gitu. Jadi ini perbedaan-perbedaan dari desain blok yang kalian akan pelajari ke depannya gitu. Kalau kalian desain bloknya udah sampai mana ini? Desain bloknya sudah sampai mana? Udah sampai slide berapa? Ada yang inget nggak? Nggak ada yang inget kalian. Ini udah sampai mana slide-nya? 47, Ibu. 47. 47. Berarti yang ini ya. Oke. Udah udah desain bujur sangkar Latin atuh. Udah desain bujur sangkar Latin dong. Allahu Akbar. Udah ya? Udah? Halo, udah belum? Udah ya? Oke, sip. Kalau udah, ini jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Kita selesai jam berapa ya? Asisten saya lupa. Jam 3 ya? 1, 2, 3. Jam 3 kan? Nah ini udah 2.14. Ya, oke. Berarti sekarang tugasnya kalian adalah mencari ya dua contoh untuk bujur sangkar Latin sama yang desain blok acak lengkap beserta dengan pengacakannya gitu. Nah, ini kan kalau yang ini pengacakannya tadi per blok udah tahu ya. Desain yang blok acak mana ya? Bujur sangkar Latin. Nah, kalau bujur sangkar Latin begini pengacakannya ya. Jadi ini kan 4x4, ini 5x5, ini 6x6. Nah, ini banyaknya baris sama ya. Jadi ini ada ABCD. Nah, di sini ada ABCD. Nah, kalau bujur sangkar Latin biasanya memang pengacakannya itu nggak boleh sama gitu ya. Jadi di tiap ini tuh harus ada gitu. Ke bawah ada ABCD, ke samping ada ABCD gitu. Jadi tinggal diurutin aja ini sebenarnya, diturutin gitu ya. Kalau untuk bujur sangkar Latin gitu. Nah, ini juga sama ya 5x5 ini udah diacakin sebenarnya. Untuk 4x4, 5x5 sama 6x6. Cuma kalian biar kebayang, silahkan kalian cari kasus ya. Bujur sangkar Latin dan blok acak lengkap gitu. Nah, itu PR-nya ya. Mangga dicari dulu sama kalian, diresapi dulu. Diresapi dulu sama kalian. Nah, nanti minggu depan akan kita bahas. Untuk sisanya mangga Akang Teteh mau stay di sini aja untuk asis mahasiswanya atau gimana? Karena ini kan masih ada berapa? Masih ada 50 menit lagi ya Teh ya? Ya kan? Jam 1, jam 2, iya. Masih ada 40 menit lagi. Kalau gitu mending saya PR-in aja kali ya. Saya PR-in aja buat buat seluruh mahasiswa. Mangga dikerjakan sekarang aja biar nggak jadi PR. Itu maksudnya. Dikerjakan sekarang biar nggak jadi PR. Nanti minggu depan akan kita bahas hasil kasus yang sudah kalian acak kayak tadi gitu ya, kayak yang contoh yang kemarin. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Nggak ada? Oke, saya stop share dulu. Kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, silakan dikerjakan tugasnya. Mending dikerjakan sekarang aja ya, karena masih banyak waktunya, ada 40 menit. Untuk kasusnya, seperti biasa untuk pengumpulannya H-1 pertemuan selanjutnya ya hari Sabtu. Jadi nanti insya Allah nanti hari Sabtu kita bahas yang bujur sangkar lainnya ya, sama faktorial juga. Oke. Jadi akan kita kupaslah perbedaan mereka itu apa. Ya, terima kasih banyak. Kalau begitu saya tutup dulu pertemuan hari ini ya, pertemuan praktikum hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak pada mahasiswa dan juga asisten yang sudah datang hari ini, dan nanti insya Allah untuk minggu depan berarti yang terakhir ya pertemuan online. Jadi setelah itu akan kembali lagi seperti
pertemuan offline ya. Jadi karena kita akan mulai pakai software gitu. Nah, saya harap semuanya sehat selalu ya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Kang Teh mau nanya buat aktivitasnya dikumpulin di G-form-nya pertemuan 1 apa pertemuan 2? Di pertemuan 2 ya. Kalau untuk formatnya tetap A1 aja Teh, nggak A2. Jadinya A2. Oh iya. Makasih Teh. Sama-sama. Tridayanti sama Rifki silakan keluar dari Zoom ya.